Pada musim ini, Manchester City mengawali musim yang sangat baik. Meski gagal di Community Shield, namun mereka mampu meraih gelar UEFA Super Cup. Usai mampu mengalahkan Sevilla lewat babak adu penalti. Tak hanya itu, mereka juga meraih 2 kemenangan beruntun dalam 2 pertandingan pembuka Premier League. Sebuah indikasi jika The Citizen kembali dijagokan untuk meraih gelar musim ini. Namun anehnya pada musim ini, Guardiola tidak lagi memakai formasi 3-2-4-1, formasi yang musim lalu sangat manjur dan sulit dikalahkan. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, musim lalu Pep Guardiola mencoba untuk melakukan beberapa eksperimen dalam taktiknya. Itu dilakukan agar strategi timnya tidak mudah dibaca oleh lawan-lawannya. Salah satu eksperimen itu adalah formasi baru. Kali ini City yang biasanya memakai formasi 4-3-3 coba diubah Pep menjadi 3-2-4-1. Sebuah formasi yang cukup aneh dan terhitung baru dalam dunia sepak bola. Mengingat jarang sekali ada tim yang memakai formasi tersebut. Dalam formasi itu, Guardiola harus mengorbankan posisi bek sayap, karena formasi itu memang tidak membutuhkannya. Sehingga wajar saja pada musim lalu, posisi Kyle Walker berubah menjadi bek tengah. Eksperimen itu akhirnya membuahkan hasil, karena di akhir musim, Manchester City menjelma menjadi tim yang sangat luar biasa. Mereka sulit dikalahkan dan terus meraih kemenangan. Hasil yang membuat City akhirnya meraih treble, yakni gelar Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Prestasi yang sekaligus menyamai tetangga dekatnya, Manchester United. Setelah sukses dengan formasi barunya, Guardiola diprediksi bakal tetap memakainya musim ini. Alasannya simpel. Karena formasi 3-2-4-1 sejauh ini adalah formasi yang belum ada obatnya. Sehingga jika City terus memakai formasi itu, bisa saja mereka akan mengulangi kesuksesan kembali seperti yang terjadi pada musim lalu. Tapi tunggu, prediksi itu ternyata salah besar. Karena faktanya, Guardiola tidak memakai formasi itu lagi. Tanda-tanda itu sudah muncul saat Manchester City menjalani tur pramusim di Jepang. Pada 3 pertandingan, Guardiola memakai 2 formasi berbeda, yakni 4-2-3-1 dan 4-1-3-2. Hasilnya, 2 kemenangan dan 1 kekalahan didapatkan oleh Manchester City. Hal itu kemudian berlanjut saat Manchester City berlaga di Community Shield, Premier League, dan UEFA Super Cup. Formasi 3-2-4-1 adalah formasi yang hanya memakai 1 penyerang, dan biasanya posisi tersebut bakal diperankan oleh Erling Haaland. Guardiola mungkin berpikir, jika terus memakai formasi tersebut, maka Julian Alvarez bakal jarang bermain. Maka dari itu, ia mulai mengubah formasi agar peran Julian Alvarez di musim ini bisa semakin menonjol. Karena seperti yang kita tahu, pemain asal Argentina itu adalah pemain yang tidak pantas untuk dicadangkan. Hasilnya, meski tetap kalah bersaing dengan Haaland, tapi dalam beberapa pertandingan terakhir, Alvarez selalu menjadi pemain utama dari Manchester City. Alvarez still on the ball near the edge of the D, hits a shot into the net! Julian Alvarez got the ball on the edge of the D, rode a couple of challenges and hit it into the back of the goal. It's 2-1 to City, Andy Morrison. I think he's the one player in the squad who will take shots off from the edge of the box. Nobody will keep the ball, will go wide. Guardiola berpikir para pelatih yang menjadi pesaingnya pasti akan mencari cara untuk menemukan kelemahan dari formasi 3-2-4-1. Maka dari itu, sebelum semuanya terjadi, ia memilih untuk tidak menggunakan formasi itu lagi.
Ia kemudian menggunakan formasi lama dengan sedikit variasi. Itu dilakukan agar para pelatih yang menjadi pesaingnya kembali kebingungan dengan taktik yang akan Guardiola terapkan. Banyak pelatih-pelatih hebat yang sampai saat ini memiliki ciri khas mengenai taktiknya. Salah satunya adalah Jose Mourinho, yang terkenal akan gaya permainannya yang sangat pragmatis. Namun Guardiola berbeda. Jika dulunya dikenal sebagai pencetus tiki-taka, namun itu sudah tidak berlaku lagi. Karena dalam setiap kesempatan, taktik yang digunakan oleh Guardiola selalu berubah. Sehingga tak heran jika pelatih asal Spanyol tersebut dikenal sebagai pelatih yang kaya taktik. Jadi itulah beberapa alasan mengapa formasi 3-2-4-1 sudah mulai ditinggalkan oleh Pep Guardiola. Meski mulai ditinggalkan, bukan tidak mungkin di pertandingan mendatang formasi itu akan kembali dipakai oleh Guardiola.